Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam. Kami bisa menikmati istirahat dan kami bisa bangun di pagi hari ini dengan pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami dengan berserah penuh di dalam tangan-Mu, bahkan juga rindu mendengar firman-Mu. Oleh karena itu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang singkat. Tolong kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini bicara tentang penyembahan lebih dari sekedar musik. Dari Mazmur pasal 147 ayat 11 dan Yohanes pasal 4 ayat 23. Mazmur 147 ayat 11 berkata demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengaitkan penyembahan itu dengan musik. Mereka memiliki pengertian bahwa penyembahan hanya satu sinonim dengan musik. Mereka biasanya berkata demikian. Di gereja kami, biasanya kami melakukan penyembahan terlebih dahulu. Kemudian baru pengajaran, baru baca firman, dan lain sebagainya. Ini pengertian yang kurang tepat atau pengertian yang dangkal tentang penyembahan. Sebab setiap kebaktian, kegiatan kita di gereja adalah tindakan penyembahan. Baik itu berdoa, baik itu menyanyi, membaca firman Tuhan, pengakuan iman kita kepada Tuhan, saat kita diam, saat teduh, mendengarkan khotbah, memberikan persembahan, melakukan perjamuan suci, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita mempersempit arti dari penyembahan itu sendiri. Penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendatangkan kesenangan hati Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, sebenarnya penyembahan itu ada lebih dahulu dari musik. Pada saat Adam dalam Taman Eden melakukan penyembahan kepada Tuhan, kelihatannya tidak menggunakan alat musik tuh. Sebab musik baru disebutkan pada Kejadian pasal 4 ayat 21. Berkata demikian, nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dengan kelahiran Yubal, ia menciptakan dan memainkan alat musik. Kalau penyembahan hanyalah musik, maka semua tidak bersifat musikal tidak dapat dan tidak pernah menjadi penyembahan. Penyembahan jauh lebih tinggi dari sekedar musik. Musik adalah bagian dari penyembahan, bukan penyembahan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan yang lebih buruk lagi adalah ketika penyembahan disalahgunakan untuk suatu gaya musik tertentu. Misalnya ada orang berkata, saya baru bisa menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan hati kalau menyanyikan lagu-lagu kontemporer atau lagu-lagu slow yang bisa membawa suasana hati lebih, feel-nya lebih dapat. Atau berkata saya lebih menikmati dan baru bisa menyembah Tuhan sungguh-sungguh kalau lagu pujiannya itu lagu hymn. Bahkan ada yang membeda-bedakan lagu ini lagu itu yang berirama cepat atau lambat. Yang cepat disebut sebagai praise, pujian, sedangkan lagu-lagu slow temponya yang lambat disebut worship atau penyembahan. Ini sebenarnya kita sedang mempersempit arti dari penyembahan itu sendiri. Penyembahan tidak berkaitan dengan gaya atau volume atau kecepatan sebuah lagu. Tuhan suka semua pada jenis musik, sebab Ia yang menciptakan musik itu sendiri. Baik itu cepat, lambat, keras, pelan, lama, atau baru. Bahkan barangkali ada yang tidak menyukai musik, tetapi tetap dapat melakukan penyembahan kepada Tuhan.
Yang Tuhan senang adalah kita yang menyembah ini, menyembah Dia dengan takut akan Dia dan mengasihinya. Dalam Mazmur tadi yang barusan kita baca di pasal 147 ayat 11, dia berkata dalam terjemahan lain, Contemporary English Version, mengatakan bahwa Tuhan berkenan hanya kepada orang-orang yang menyembah Dia dan mempercayai kasih-Nya. Kemudian kita lanjutkan dengan Yohanes pasal 4 ayat 23 tadi. Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita beribadah dan hanya menyukai musik tertentu, tetapi dengan musik yang lain kita merasa bahwa tidak dapat menyembah Tuhan dengan sungguh, maka ada yang salah dengan kita. Kita memiliki pengertian yang salah tentang penyembahan itu sendiri. Gaya musik yang kita sukai hanyalah untuk memuaskan keinginan hati kita, keinginan diri kita. Ingat, penyembahan itu bicara tentang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Jangan sampai kita menyembah tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita hanya pada apa yang kita rindukan, pada apa yang kita sukai terhadap musik tertentu. Tuhan pernah menegur bangsa Israel dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa musik itu tidak salah. Musik itu menolong kita menyembah Tuhan, tetapi musik itu bukanlah penyembahan. Musik adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah ketika hati saudara dan saya terhubung dengan Tuhan dengan rasa hormat, takut akan Dia, mengasihinya, mengasihi firman-Nya dan menyenangkan hatinya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur hidup kita, mengubahkan, mentransformasi pengertian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.